Satu, Oke, dua, tiga, action. Assalamualaikum Pak Nasrul. Bagaimana kabarnya Pak Nas? alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar dengan Ibu? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik Pak Nas. Pak Nas, saya senang kali lah jumpa Pak Nas ini hari. Karena untuk membincangkan peningkatan keterampilan coaching Bapak loh Pak. Saya ingin kali memberikan dukungan gitu Pak, bagaimana saya dapat membantu Bapak gitu. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam peningkatan kemampuan proses pendengaran aktif Bu. Dan mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu Bu. Ya Allah Pak ya. Baik ya Pak, saya akan mendukung Bapak gitu dalam hal ini Pak. Bagaimana ya Pak yang ingin Bapak fokuskan gitu dalam observasi ini Pak? Yang jelas saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu Bu. Sudah saya catat ini ya Pak Nas ya. Pak, gini, bagaimana menurut Bapak gitu sejauh manakah Bapak meningkatkan kemampuan Bapak dalam hal ini Pak Nas? Saya yang jelas Bu, percaya peningkatan dalam pendengaran aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran gitu Bu. Oh, saya paham Pak Nas. Jadi gini Pak Nas, apa yang Bapak harapkan dari observasi ini nanti kita Pak Nas? Yang jelas saya berharap observasi ini Bu memberikan umpan balik yang membangun untuk membentuk perkembangan saya khususnya Bu dalam pendengaran aktif dan memajukan pertanyaan yang bermakna gitu Bu. Alhamdulillah Pak. Jadi Bapak bisa lakukan ataupun Bapak mulai Pak dengan observasi dengan coach ya Pak ya. Coach ini Pak. Bisa Ya kita Bu, mulai Bapak. Makasih Pak. bisa. Assalamualaikum Pak Nasro. Mohon maaf nih, ganggu waktunya Pak. Waalaikumsalam ya Bu, waalaikumsalam Bu. Tidak apa-apa Bu, silakan Ibu diungkapkan. Baik Pak, apa kabar nih Pak Nasro? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini dengan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Udah lama ya Pak kita nggak ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ini Pak. Ya, sudah lama ya Bu, kita tidak ngobrol-ngobrol ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu kira-kira? Iya Pak, ini sengaja ini saya datang ke tempat Bapak ini. Saya ingin sharing sama Bapak, ingin bercerita lah tentang masalah saya ini Pak. Eh, saya ada permasalahan Pak terkait dengan salah satu siswa saya di kelas, yang saya minta nantinya saran Bapak dan solusi ya Pak ya. Gimana nantinya untuk permasalahan saya ini? Baik Bu, silakan Bu ceritakan, Bu Ira ceritakan permasalahan Ibu terkait dengan siswa Ibu yang ada di kelas sedetil mungkin. Silakan Ibu Ira ceritakan. Oke Pak, jadi kan gini Pak, saya itu kan ngajar di kelas 7 ya Pak. Hmm, nah, salah satu murid saya ini kan Pak, laki-laki, yang jelas laki-laki ya kan Pak. Ada yang sepertinya hiperaktif gitu loh.
Jadi dia itu sebenarnya bukan termasuk anak yang nakal sih, Pak. Cuman masalahnya kalau di kelas itu dia sering kali kehilangan fokus ketika belajar. Nah, kemudian dia itu sering banget Pak ngobrol di momen yang tidak tepat gitu Pak. Saat saya ngasih materi dia ngobrol, terus waktunya sedang serius menjelaskan pelajaran dia ngajak kawannya ngobrol gitu kan. Jadi intinya otomatis saya ini kan jadi terganggu Pak dengan si anak tadi yang sibuk ngajak ngobrol kawannya, sementara saya lagi fokus ngasih materi gitu kan. Jadi kan saya kurang konsentrasi gitu ya kan, Pak. Jadi intinya dia ini juga suka jalan-jalan pun Pak di kelas gitu. Jadi dia ini nggak bisa lah anteng duduk dengerin penjelasan kita atau melihat eh, melaksanakan pembelajaran secara tenang gitu. Sepertinya anak ini punya kelebihan energi loh, Pak. Kok bisa asik ngajak ngobrol kawannya, jalan ke sana kemari. Jadi kadang suka bingung saya, Pak. Dia apakan anak ini gitu, Pak. Kira-kira gimana menurut Bapak ini, Pak? Eh, jadi Bu Ira itu kan memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan dia itu hiperaktif dan memiliki energi yang berlebih ya Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Dia sebetulnya anaknya tidak nakal. Sebenarnya dia anaknya tidak nakal, hanya saja dia sering kehilangan fokus pada waktu pembelajaran. Dia senangnya mengajak ngobrol dengan teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, suka berjalan ke sana kemari kan gitu Bu. Ketika Iya, pembelajaran sehingga teman-temannya yang lain itu merasa terganggu seperti itu kan Bu. Jadi keadaannya kan di kelas itu tidak nyaman, terpengaruh dari satu anak yang hiperaktif tadi Bu ya. iya, betul, Pak. Seperti itulah kondisi di kelas saya, Pak. Jadi gimana menurut Bapak ini? Nah, sekarang apa harapan Bu Ira ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini? Ibu mohon jelaskan Bu, ya Bu ya. Jadi gini, Pak. Saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi gitu, Pak, untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya terhadap murid saya. Saya pingin, Pak, membantu murid saya ini untuk kembali fokus ya ke pelajaran, fokus belajar di kelas gitu. Kemudian nggak lagi mengganggu kawannya, gitu, Pak. Sehingga permasalahan pembelajaran tadi bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak. Oke Bu, jadi baiklah. Mungkin harapan yang sangat mulia Bu Ira ya Bu, ingin membantu murid tersebut memperoleh solusinya menurut Ibu Ira, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik itu yang idealnya itu yang seperti apa ya Bu ya? Kalau menurut saya, Pak, kan, eh murid saya ini yang memiliki kesadaran tinggi lah, Pak. Yang lebih baik itulah menurut saya, Pak. Jadi dia itu bisa paham, Pak, posisi di saat itu. Jadi dia sadar apa yang harus dia lakukan di saat apa yang tidak boleh dilakukan, di saat yang bagaimana, tidak boleh dia berjalan saat belajar. Kemudian menurut saya kan, Pak, indikatornya satu lagi adalah dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu
yang ada di hadapannya dia gitu, Pak. Jadi mindfulness-nya begitu dalam mengikuti pembelajaran begitu begitu menurut saya, Pak. Ya, saya setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu Ira tentang kondisi ideal murid yang Ibu Ira harapkan, yaitu memiliki kesadaran diri gitu Bu ya, yang baik dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi murid tersebut Bu? Karena kan setiap permasalahan kan pasti ada penyelesaiannya kan gitu Bu. Iya, Pak, betul. Jadi selama ini kan, Pak, ketika dia melakukan hal-hal yang seperti itu, ya seharusnya itu saya ingatkan. Kemudian saya nasihati, saya jelaskan apa yang kamu lakukan ini sebenarnya mengganggu teman lo, nak. Seharusnya tidak boleh gitu. Tapi di lain hari ketika saya masuk kembali di kelas, eh maksudnya tidak terulang lagi gitu, Pak. Jadi anak itu seperti tidak merasa bersalah gitu, Pak. Jadi pada saat dinasehatin, iya, 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 tapi besok itu diulang lagi, Pak. Bahkan wali kelasnya aja sudah kewalahan menghadapi anaknya sendiri gitu, Pak. Padahal wali kelas itu sudah memberikan dia kepercayaan sebagai ketua kelas, yang tujuannya itu sebenarnya biar kepercayaan itu menjadi rem gitu Pak untuk dia supaya dia merasa aku ketua kelas. Jadi tidak boleh aku mengganggu kawan. Nah, itu tujuan wali kelas tadi sebenarnya Pak. Tapi itulah Pak untuk menghindarkannya dia dari hal-hal yang tidak baik itu. Tapi ternyata dampaknya belum juga begitu signifikan Pak. Belum juga nampak perubahan dari siswa tersebut, Pak. Itu yang saya lihat, Pak. Baik Bu Ira, sebenarnya langkah-langkah Bu Ira itu yang telah Ibu dan wali kelasnya lakukan dari menasihati, mengingatkan, menegur, sampai memberi kepercayaan. Itu sebetulnya sudah betul gitu ya, tapi ternyata tampak belum signifikannya kan bagi anak tersebut ya Bu ya. Berarti kan Ibu harus ada hal-hal lain yang perlu Ibu lakukan. Kira-kira apa yang itu ya Bu yang harus Ibu lakukan untuk seperti permasalahan tersebut Bu? Hmm, mungkin seharusnya saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran siswa saya mungkin ya, Pak. Pembelajaran KSE itu ya, Pak. Ya, benar Ibu. Itu bisa dilakukan menurut Ibu beberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas, Bu ya. Kalau menurut saya, Pak, itu sangat penting, Pak. Jadi pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya bisa dilakukan guru BK aja kan, Pak. Semua guru juga bisa melakukan tuh, Pak. Guru BK kan terbatas pertemuannya dengan siswa tersebut gitu. Jadi kalau kita kan bisalah lebih banyak lagi waktunya pada siswa tadi. Jadi menurut saya penting sekali tuh Pak mengintegrasikan pembelajaran KSE itu Pak pada siswa tadi. Supaya dia memiliki kesadaran diri yang penuh gitu Pak. Yang saya harapkan kan biar dia itu paham posisinya gitu kan. Dia bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang pas gitu. Dan juga untuk membentuk manajemen diri yang baik. Meskipun pelajaran saya itu pelajaran matematika, Pak, bukan pelajaran BK. Saya pikir seperti itu gitu, Pak. Saya rasa saya juga bisa gitu. Maka saya anggap itu lebih sangat penting, Pak, KSE itu. Ya Bu, mungkin saya sangat setuju sekali dengan
fungsi pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional, anak dapat mengenali kondisi emosional emosinya, bisa menumbuhkan kesadaran diri juga ya Bu ya, menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu untuk melakukan, untuk mengatasi atau membantu murid tersebut Bu ya. Oh, apalagi ya Pak? Hmm, ini Pak, saya kan belum pernah nih memanggil dia secara empat mata ya kan Pak? Saya pikir suatu hari nanti saya memanggil dia secara empat mata ini Pak. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi mungkin gitu ya Pak. Bisa itu ya Pak. Bisa saya terapkan itu sepertinya. Oh iya iya ya Bu. Baik Bu, jadi nanti Ibu berencana akan melakukan segitiga restitusi. Gitu ya Bu ya. Menurut Bu Ira, apa sih fungsi dari kita melakukan segitiga restitusi itu Bu? Ya kan gini Pak. Dia tadi kan membuat kesalahan ya kan. Oh, dengan tadi berlari-lari dia di dalam kelas gitu. Jadi saya pikir dengan melakukan segitiga restitusi ini kan dapat menstabilkan identitas dia gitu Pak. Terus kemudian harapannya biar dia itu menyadari kesalahan dia. Terus kemudian dia punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu tanpa merasa dirinya itu dihakimi gitu. Mungkin seperti itu Pak, saya rasa gitu. Iya ya Bu, betul Bu. Saya sangat setuju sekali Bu dengan Bu Ira. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadi sebuah solusi ya Bu ya. Ya, nah dari alternatif-alternatif yang sudah Ibu lakukan, yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi, apakah ada langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid tersebut gitu Bu? Mungkin ada jalan yang lebih pintas lagi gitu Bu. Saya kok kepikiran tentang ini Pak. Dia kan kalau dilihat dari fisiknya, dari ciri-ciri luarnya itu sepertinya dia gaya belajarnya dan gaya belajarnya itu kinestetik nampaknya Pak. Karena dia kan suka bergerak-gerak aja seperti itu ya kan Pak. Karena energinya itu berlebih Pak. Sukanya jalan-jalan. Terus saya malah kepikiran untuk memberikan dia itu kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning gitu, Pak. Jadi pembelajaran active learning itu nanti saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana nanti saya akan menyusun pembelajaran dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian untuk menyalurkan energinya gitu Pak ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak karena dia punya energi lebih. Jadi saya anggap dia itu siswa yang kinestetik gitu Pak. Ya, Masya Allah, bagus sekali ide dari Ibu Ira, sangat bagus. Itu Ibu Ira berarti memang nanti akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar seperti Ibu ya. Iya Statik Pak. dan yang sehingga anak tersebut bisa berfasilitasi begitu Bu. Iya begitu Pak idenya. Oke lah. Ya, Ibu baik sekali. Nah, sekarang secara detailnya itu kira-kira akan seperti apa Ibu nanti di dalam kelas, dalam prosesnya tersebut? Eh Begini Pak. Jadi kan selama ini kan memang saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang kinestetik tadi, Pak. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio begitu, Pak. Jadi, em, saya berpikir
untuk lebih banyak mengintegrasikan pembelajaran yang menguras tenaga gitu, Pak. Supaya apa? Eh, supaya anak yang kinestetik tadi dia energi lebihnya itu terpakai gitu Pak. Seperti contohnya dengan salah satunya dengan outdoor ya, seperti membuat denah lokasi sekolah gitu. Kemudian menentukan tinggi suatu benda pada materi kesebangunan yang pembelajarannya itu dapat dilakukan di luar ruangan gitu Pak. Jadi supaya siswa tadi lebih membutuhkan banyak energi gitu Pak. Jadi dia energinya itu terpakai untuk hal yang lebih baik gitu. Gitu Pak rasanya. Menurut saya gitu Pak. Oke, oke. Jadi Bu Ira berarti nanti Bu Ira akan memperbanyak pembelajaran yang dilakukan di luar kelas ya Bu ya. Nah, dari alternatif alternatif yang Ibu Ira rencanakan tadi, alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam bentuk dekat ini Bu? Iya, saya rasa active learning dengan diferensiasi proses lah Pak. Itu untuk yang saya anggap yang akan jadi solusinya gitu Pak. Oke. Baik Bu, jadi nanti Bu Ira akan melaksanakan strategi pembelajaran aktif learning sehingga anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman yang lain. Kira-kira seperti saja yang akan Ibu lakukan dalam penyusunan rencana aksi ini, Bu. Saya akan berusaha melibatkan anak-anak tersebut, tentunya kemudian teman-temannya, teman-teman sekelasnya lah Pak, rekan sejawat, sesama guru ya kan, eh yang itulah yang mengajar di kelas 7 tadi, biar ada kolaborasinya Pak. Jadi saya pengennya nanti berbagi praktek baik lah Pak, untuk berbagi trik-trik yang bisa mengatasi siswa saya tadi. Untuk perkembangan nantinya saya akan continue melaporkan kepada wali kelasnya gitu, Pak. Oke. Baiklah, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Di pertemuan matematika yang akan datang akan saya lakukan, insya Allah. Wah, mantap sekali Bu ya, Bu Ira. Saya dukung rencana Ibu, Bu Ira. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu dan maju ke depan, Bu. Saya Oke, sudah Pak. tidak sabar lagi untuk mendengarkan perkembangan hasil yang akan Ibu lakukan. Siap, Pak. Siap. Oke. eh Insya Allah saya akan tetap semangat nih, Pak, untuk melaksanakannya. Mohon doanya ya, Pak. Ya Bu, Alhamdulillah semoga tercapai ya Bu ya. Jadi dari perbincangan kita ini bagaimana sih perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang Bu? Wah, luar biasa, Pak. Alhamdulillah perasaan saya sekarang udah lega, sudah berbagi cerita ya dengan Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sudah membantu mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan Bu? Saya pikir cukup sampai di sini ya, Pak. Waktunya pun sudah kelamaan ini kita berbincangnya nih ya kan, Pak. Jadi saya sudah punya gambaran kok, Pak, untuk rencana ke depan. Insya Allah akan saya lakukan nantinya, Pak. Iya Bu, sama-sama. Bu Ira, jangan langsungkan ya Bu ya. Sering Baik, sharing lagi Pak. terhadap sama saya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau gitu, saya pamit nih ya, Pak. Bu, Assalamualaikum, semoga Pak Nasro. rencana Ibu berjalan dengan baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih banyak Pak Nas ya telah menyediakan waktunya Pak Nas untuk berbicara dengan saya Pak Nas. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan tadi Pak dengan coachingnya sebelumnya Pak. Pak, bagaimana Pak penilaian Bapak dalam Proma dalam mempresentasikan tersebut Pak? Nah, gimana bisa diulang Bu? Gini Pak, saya kan udah banyak mengucapkan terima kasih lah Bapak udah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin Pak membahas hasil tadi Pak. Bapak kan tadi observasi yang telah Bapak lakukan tadi Pak dengan coaching tadi Pak. Bagaimana Pak penilaian Bapak gitu tentang performa dalam kompetensi tadi Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik gitu Bu dalam kompetensi itu Bu. Oh ya Pak, sekarang apa yang membuat Bapak itu merasa demikian itu Pak? Yang jelas saya merasa mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Seperti itu Bu. Iya Pak, boleh saya berbagi sedikit pengamatan saya Pak? Saya melihat Pak, Bapak telah melakukan pendengaran yang aktif. Saya lihat Pak mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sangat baik Pak. Sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Bagaimana Bapak tentang pendapat ini Pak? Ya, yang jelas saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih Bu ya atas umpan baliknya. Sama-sama Pak, saya pun senang. Saya anggap Bapak sudah luar biasa. Dalam observasi ini Bapak, saya nilai Bapak sudah luar biasa Pak. Saya Oh, seperti Bu, saya akan usaha untuk lebih meningkatkan lagi gitu. oh, udah bagus loh Pak sebenarnya yang Bapak observasi tadi Pak. Pertanyaan yang berbobot, Bapak mendengarkan dengan aktif, udah luar biasa Pak. Oh ya Pak, dari diskusi tadi Pak, diskusi kita ini, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil Pak untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Ya, saya berencana Bu untuk melakukan latihan lebih intensif dalam pendengaran aktif dan merumuskan yang lebih efektif seperti itu Bu. Oh, jadi itu adalah langkah yang baik lah Pak. Memang luar biasa Bapak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ya Pak ya ke dalam Prom Supervisi Akademi ya Pak ya. Terakhir apa yang ini ya Pak yang terakhir nih Pak. Udah waktu Bapak udah luangkan untuk saya tapi ini yang terakhir ya Pak ya. Apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak Nas? Ya, jujur Bu ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya harus berkembang gitu Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan gitu Bu. Ya Allah Pak, saya yang terima kasih ya Pak Nas. Pak Nas sudah luar biasa observasi dengan coachingnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu tercapai dengan baik ya Pak Nas ya. Terima kasih banyak ya Pak Nas atas Ya Bu. waktunya, atas semuanya ya Pak Ya Bu. Nas. Ya Bu. Ya, Pak saya sudahi ya Pak ya, ada perluan penting nih ya Pak ya. Karena udah cukup Bapak bantu saya beri salam Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.